A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu kita singkat, mukaddimahnya pendek saja, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati DKM Nurul Hidayah, Bapak Ketua, Pak Wakil, Sekretaris Bendahara, para penasehat, yang saya muliakan para imam, para asatiz, para hujjat, Bapak Ibu yang mulia, ayahanda, bunda, ikhwan, akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya Mustaqim Al-Ansari senang jumpa saudara-saudara saya yang saleh ini dan salihah di malam Ramadan ini. Nikmat yang tak terhingga Allah Subhanahu wa taala berikan banyak peluang untuk meraih maghfirah, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, saudara, kerabat, sahabat yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, saudara, kerabat, sahabat yang telah wafat, semoga Allah tabaraka wa ta'ala curahkan ampunan di alam kuburnya, Allah curahkan rahmat di alam kuburnya, Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi dengan amal salehnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Dan kita yang bisa ketemu malam ini, kita masih bisa jumpa malam ini, sangat mohon kepada Allah diberikan sehat wal afiah, umur yang berkah buat bertaubat, buat ibadah, buat dakwah, buat berjuang jalan Allah, dan puncaknya diwafatkan dalam keadaan bertauhid. Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, meninggalkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang saleh dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, sahabat Nabi yang sungguh excellent, unggul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, semoga Allah taala meridainya. Orang yang lembut hatinya, namun sungguh pula menunjukkan kepada kita kalau sudah bicara syariat tegas. Saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah menegaskan, siapa yang memisahkan antara salat dengan zakat, siapa yang memisahkan antara salat dengan zakat, maka aku akan memeranginya, kata sahabat yang mulia ini. Ini menunjukkan bahwa zakat tidak bisa dipisahkan dari salat. Aqimis salah wa atuz zakah, aqimis salah wa atuz zakah. Kesolehan personality dengan salat, kemudian kesolehan sosial dengan zakat. Ini hadirin yang mulia, ini Ramadan yang mulia, semua dimudha'afahkan oleh Allah, dia lipat gandakan. Sampai dalam hadis sahih, Nabi itu, Rasulullah itu orangnya dermawan, beliau alaihi salatu wassalam, dan lebih dermawan di bulan Ramadan, melebihi kencangnya angin yang bertiup. Masya Allah, tabarakallah. Ini hadirin yang mulia, Ramadan. Surah At-Taubah ayat 103. At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ini konsepnya. Ambil sebagian harta mereka, ada panitia yang profesional, punya data lengkap dan siap menjalankan itu. Sadaqatan maknanya zakat. Fungsinya apa? Membersihkan diri kita, harta kita. Bahkan tidak hanya itu, hadirin yang mulia, selain membersihkan, mensucikan diri dan harta, ternyata zakat itu mampu menyehatkan jiwa kita, mampu menyehatkan jiwa kita. Ada seorang ibu sekitar usia 58, kaya,
Kemudian Allah takdirkan sakit, terus berkurang kesehatan beliau, berkurang. Ketika disampaikan, apakah ibu sudah berzakat? Kata beliau, setiap hari saya berzakat katanya. Setiap hari? Iya, setiap hari saya berzakat. Kalau ada yang datang mengajukan sumbangan sukarela, saya berikan 10.000 kata beliau. Terkadang lebih. Ibu, itu bukan zakat namanya. Itu bukan zakat, itu sedekah, infak. Zakat punya ketentuan, punya waktu. Ibu punya usaha dan sebagainya, ada hitungannya. Kemudian seorang anak muda usia 38 tahun, eksekutif muda, luar biasa, posisi kerja bagus, semua apa yang kurang, finance-nya cukup, bahkan lebih dari cukup. Dia bilang tidak wajib zakat, tidak wajib. Terus hari berlalu, jam, menit, hatta detik berlalu, sampailah usia 45 tahun beliau. 45 tahun, dari 38 luar biasa ekonominya. 45 tahun mulai kurang sehat, sakit, menurun, kesehatannya menurun, kemudian sudah tidak mimpin lagi satu perusahaan begitu. Nah, baru ada kesadaran baginya untuk berzakat. Setelah ada kesadaran itu, namun sayang, hartanya sudah berkurang banyak. Dalam zakat, ketika tahun ini kita baru paham, oh ya. Atau mungkin lalu sudah paham, tapi tidak bersemangat untuk beribadah, berzakat. Maka misalnya 5 tahun yang lalu, dihitung dari yang lalu sejak dia tidak keluarkan zakat, sampai tahun ini berapa? Namun sayangnya ketika tahun ini usahanya sudah jatuh dan sebagainya, sedangkan anak dia butuh biaya besar. Ini hadirin yang mulia, bagi Allah mudah ingin memberikan dan mengambil. Jadi esensinya adalah Allah agar ingin kita kembali, itu saja. Agar ingin kita kembali. Ada orang luar biasa, lebih dari cukup, diuji sama Allah, kehilangan harta, datang ke Pak Guru, bagaimana nih saya? Tolong bantu doa saya. Ya, saya doakan. Udah, Bapak sholat lail, qiyamul lail, puasa sunnah, ya, infak, sedekah semampunya. Kembali mulai membaik ekonominya. Terus dia berdoa, ya Allah, aku sudah ibadah, sudah berdoa, tolong kembalikan hartaku lagi ya Allah. Itulah manusia, hadirin yang mulia. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Membersihkan harta jiwa, bahkan kesehatan jiwa, dan jangan lupa doakan orang yang berzakat itu, wa shalli alaihim, dengan doa-doa kebaikan. Dua hal, bahwa zakat adalah pintu taubat bagi kita. Bukti seseorang taubat, dia zakat, Pak. Saya bertobat kepada Allah, berhenti maksiat. Dia orang kaya, hartanya banyak, enggak cukup dengan berhenti dari maksiat, keluarkan hartanya. Itu bukti taubat dia kepada Allah tabaraka wa taala. Zakat pintu taubat, dan zakat adalah pintu surga Allah buat kita. Ini hadirin jamaah yang sangat saya muliakan. Jadi semua amanah. Kain kafan kita nanti tidak bersaku. Kain kafan saya, bapak yang mulia, bunda yang mulia, tidak bersaku. Nggak bisa bawa bekal kita, nggak bisa. Di dunia sekurang-kurangnya masih bisa bawa bekal, tapi nanti nggak bisa, hanya amal soleh saja yang kita keluarkan. Ini hadirin. Maka Ramadan sarana buat kita. Sayang kalau dilewatkan begitu saja. Dan sayangnya masih ada Ramadan hanya sekedar parade makanan ketika berbuka saja, parade makanan. Sunnah tarawihnya tidak dia perhatikan. Tidak ada bulan yang seperti ini. Di bulan lain belum tentu kita sholat lail semalam, setiap malam. Witir pun demikian pula. Padahal sholat sunnah witir adalah ciri ahlul Quran. Seseorang yang ahlul Quran tak pernah meninggalkan sholat sunnah witir. Ba'diyah isya tadi kita lakukan, walaupun waktu tarawih. Ciri seseorang yang rajin hadir di majelis ilmu adalah tidak pernah meninggalkan ba'diyah isya. Para ulama mengatakan
Di luar Ramadan, sholat sunnah ba'diyah isya sudah termasuk sholat malam. Masya Allah, tabarakallah. Kalau bukan Ramadan, maka mungkin tidak sesungguhnya kesungguhan kita, semangat kita untuk baca Quran. Ini dia. Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Syekh Utsaimin mengatakan, bagi yang berpuasa, iya, tidak wajib mengkhatamkan Quran. Tidak wajib, Pak. Yang wajibnya adalah baca sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Insya Allah kalau sebanyak-banyaknya bisa khatam. Tapi kalau targetnya hanya khatam saja, khatmul Quran saja, itu bacanya, tilawahnya bisa buru-buru, tidak perhatikan ahkamut tajwid, sifat huruf, makharijul huruf, targetnya hanya bangga saja. Saya khatam 2 kali, saya khatam 3 kali. Padahal juga kita butuh tadaburkan ayatnya. Ini diantaranya. Mudah-mudahan jamaah sehat semua insya Allah. Ya, di sini saya lihat masih banyak ini. Tempat lain sudah banyak berkurang. Kira-kira ada 500 jamaah malam ini. Alhamdulillah. Betul, ada 500. Ada, masya Allah, tabarakallah. Ini hadirin yang mulia. Ya, doakan negeri kita, negeri yang besar ini di Ramadan. Ini doakan negeri kita. Allah tolong negeri kita. Allah angkat semua fitnah. Ya, Allah angkat semua fitnah, kebohongan, kedustaan yang udah luar biasa. 2 senjata syaitan, fitnah dan syubhat. Fitnah itu ada syahwat dan segala macam, ya, dan syubhat, nggak bisa bedakan mana halal mana haram. Di tengahnya ada syubhat. Itu 2 senjata syaitan menghancurkan kita. Mari jaga ukhuwah kita. Ukhuwah begitu indah. Kata Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman, kalau engkau cinta kepada saudara seimanmu, saudara muslimmu, saudara mukminmu karena Allah, doakan saudaramu di waktu-waktu yang mustajabah. Mudah-mudahan kita sehat semua, berkah rezeki, berkah umur, selamat menikmati beberapa hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan sehat walafiat, dan jauh-jauh hari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di Ramadan tahun berikutnya. Sehat ya, insyaallah. Rapatkan shaf, barisan kita jangan berpecah belah, ya. Negeri ini butuh persatuan, kesatuan. Kalau umat Islam bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan. Sayangnya sulit bersatu, sulit duduk bareng. Ada saja sebabnya, persoalan fiqhiyah, furu'iyah, pandangan, kelompok, merasa paling besar, merasa paling benar, dan paling besar merasa paling sunnah. Sudah itu. Saudaranya jauh, saudaranya belum melaksanakan Islam secara benar, dijauhi, bukan didekati, dakwahi baik-baik. Mudah-mudahan Allah tolong kita selalu, jangan berkecil hati. Mudah-mudahan di Ramadan ini banyak keberkahan buat kita. Sukses buat DKM semua, jaga kesehatan baik-baik. Kita tutup, subhanallahi wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Mari kita dengan khusyuk salat sunnah tarawih. Tarawih artinya tenang, tarawihun tenang, dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa menikmati salat sunnah tarawih kita. Oh iya, satu saya tambahkan, ketika Rasulullah sedang mengimami, di belakang berisik saat itu. Rasul sedang mengimami, di belakang berisik, ada yang bicara, ada yang mengikuti bacaan Rasulullah. Ketika itulah turun surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika sedang dibacakan Quran, imam sedang pimpin salat, maka diam dan dengarkan bacaan imam agar kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.